Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Washkuru nikmatallah. Bersyukurlah atas segala nikmat. Tadi sudah saya tanyakan, nikmat Allah itu sangat besar, sangat banyak, sangat mahal, tapi Allah tidak jual mahal sama kita. Semua nikmat ini diberikan oleh Allah Subhanahu. Di antaranya ada kita nikmat Assalamualaikum. Ada nikmat ada nikmat ada di antaranya nikmat Ingat ada berapa? 3. Catat. Baru apaan? Makanya dari SMP jangan pacaran. Awas ya. Rame. Pokoknya yang pacaran ketahuan guru-guru jangan dilulusin ya. Setuju nggak? Habib mau tanya nih sekali lagi, pacaran halal atau haram? Coba yang jilbab diam. Yang pakai jilbab diam. Saya pengen dengar suara laki. Haram atau halal? Haram atau halal? Haram. Bagus. Tepuk tangan buat laki-lakinya. Saya dengar anak-anak SMP ini pinter-pinter katanya. Baca Qur'annya juga pinter-pinter. Tadi Masya Allah dari Ambon ya? Mana tuh orangnya? Coba yang perempuan ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang laki diam. Pintar. Yang laki sekarang harus lebih pintar daripada kaum Hawanya. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi. Loh. Kok diem? Coba yang perempuan. Inna a'tayna. Yang laki inni ma'akum. Ayo. Wah. Payah ini. Acaran doang digedein. Makanya kita ini harus rajin-rajin baterainya belum lunas nih. Terusin. Tadi apa nikmat yang besar? Islam, iman, sehat. Islam. Dari 3 ini, fokus nih. Assalamualaikum. Dari 3 yang saya tanyakan, ada Islam, ada iman, ada mana yang besar? Akhirnya keluar juga.
Udah. Ini jangan-jangan kita rayakan adalah nikmat yang agung tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala lahirkan buat kita, hadiahkan buat kita, utuskan buat kita, junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad. Dari nikmat lahirnya Nabi lah kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup, maksudnya yang ada keluarin semua. Sudah dicatat? Ingat ya, gak usah perhatikan kipasnya sudah. Emang gantengan kipas apa dari saya? Ganteng Bapak. Apa tadi? Oke. Jadi nikmat yang paling agung, ingatkan, catat ya. Nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiahkan buat kita baginda Nabi besar Muhammad. Dari Nabi Muhammad kita tahu Islam. Dari Nabi Muhammad kita tahu iman. Dari Nabi Muhammad kita diajari bagaimana mensyukuri nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka ulama mengatakan nikmat yang paling mulia, yang paling hebat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan buat kita Nabi yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad. Maka orang maulid itu, kenapa ulama bikin maulid? Kenapa ulama-ulama terdahulu merayakan maulid Nabi? Tidak lain dan tidak bukan syukran lil maula. Apa artinya syukran lil maula? Mengungkapkan rasa syukur yang tiada terhingga Allah berikan kita baginda Nabi besar Muhammad. Maka semangat semuanya, salatullah salam Rasul, semuanya salatullah semuanya, salatullah ala Yasin. Makanya ulama cinta kepada Rasul karena itu kewajiban. Ada 4 hal dicatat. Tadi ayatnya sedikit saya teruskan. Yang pertama, washkuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Washkuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kuntum iyyahu ta'budun, jika memang kau jadikan Allah nih Tuhan kita, tempat kita menyembah, tempat kita sujud, tempat segala-galanya, maka apa tugas kita sebagai manusia? Washkuru, bersyukurlah atas segala nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Orang kumpul maulid, sholawat itu muji-muji Nabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang bikin maulid, sepakat? Paham ya? Apa itu maulid? Artinya bersyukur kelahiran Nabi. Dan dalam isi maulid membacakan sejarah Nabi dan mencontoh. Berarti orang mencontoh Nabi, mengagungkan Nabi, mencintai Nabi. Ingatin kalimatnya.
manusia mencintai Nabi, mengagungkan Nabi, memuji Nabi. Yang saya tanyakan, itu kalau kita mengagungkan Nabi dan memuji Nabi, perintah manusia, perintah ustadz, perintah kiai, apa perintah Allah? Saya ulangi lagi biar nyambung. Orang muji Nabi, saya tanya sama yang hadir, cinta gak sama Nabi Muhammad? Cinta gak sama Nabi Muhammad? Jawabannya masih belum ada yang jawab. Cinta gak sama Nabi Muhammad? Nah, orang cinta sama Nabi, senang sama Nabi, memuji Nabi, buat guru-guru juga boleh jawab. Itu perintah Allah apa perintah guru agama? Perintah Allah apa perintah ustaz? Perintah Allah apa perintah kiai? Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan 4 golongan manusia yang beruntung. Nih, jangan lupa catat. Ada 4 golongan manusia yang di akhir ayat ini sedikit saya jelaskan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Humul muflihun. Yang melakukan 4 golongan, humul muflihun. Apa arti humul muflihun? Muflihun mereka orang-orang yang beruntung. Ingatan, jawab. Yang bilang beruntung manusia apa Allah? Ini kalau ngaji, kalau hadir majlis taklim sampai gerbang doang begini, nggak nyambung berarti. Siapa yang bilang saya ngomong? Berarti nggak susah. Siapa bilang saya ngomong? Ayo, kalau lagi pas bercanda, lagi ngaji, ingatin. Saya dengarkan ayatnya. Allah katakan humul muflihun. Siapa yang bilang? Allah. Di mana? Al-Quran. Apa kata Allah? Humul. Mereka orang yang beruntung. Yang bilang beruntung siapa? Allah. Jadi kalau Allah yang bilang beruntung, pasti jaminannya surga. Yang bilang bukan manusia. Nabi Muhammad manusia menyampaikan perkataan. Nah, siapa nih golongan orang yang beruntung? Assalamualaikum. Siapa golongan orang yang beruntung? Allah katakan di dalam Al-Quran ada 4 golongan. Ini intisari maulid. Semuanya dalam 4 golongan ini maksud persatuan, masuk Bhinneka Tunggal Ika, masuk saling mengerti, masuk saling sayang, masuk saling mencintai. Ini yang 4. Pertama, nunggu ya? Pertama apa kata Allah? Falladzina amanu bihi. Yang pertama adalah falladzina amanu bihi. Saya ulangi lagi. Yang pertama yang terkategori beruntung falladzina amanu bihi. Orang yang beriman, yang cinta, yang sayang Nabi, yang yakin bihinya itu kepada Nabi. Jadi syarat yang pertama mendapatkan keberuntungan, dia harus percaya Nabi, cinta Nabi, yakin sama Nabi, dan senang mencontoh baginda Nabi besar Muhammad. Betul. Yang Habib heran sama anak milenial nih Pak Wakil. Saya bingung. Cuman diginiin doang sama orang Korea. Ini orang Korea lewat. Dia begini doang. Begini, pada nangis-nangis. Orang Korea
hidungnya nggak asli, ini asli nih. Masa cuma diginin doang sampai nangis-nangis, teriak-teriak. Ini saya udah bawa hadis, gak nangis-nangis pada. Jadi penggemarnya mana? Penggemar Habib atau penggemar Korea? Yang jawab Habib bohong banget itu. Yang pertama, alladzina amanu, ingatin, hafalkan kalau bisa. Yang percaya Nabi, yang cinta sama Nabi, yang senang jadi Nabi itu jadikan contoh. Bukan kita jadikan contoh itu orang yang nggak beriman. Betul? Sebenarnya boleh saja, misal kita senang sama Korea, boleh. Senang sama siapa lagi ya? Gak paham. Artis-artis. Apa? Senang sama SpongeBob, Patrick. Boleh-boleh aja. Misal senangnya sama Power Ranger ya terserahlah yang paham artis ya. Boleh, tapi jangan dimasukkan di hati. Amal perbuatannya nggak perlu kita contoh. Betul? Yang kita contoh siapa? Nabi Muhammad, yang bawa kita senang nanti di dunia dan di akhirat. Karena pasti kita akan cari Nabi. Ada di akhirat orang cari orang Korea. Hei orang Korea, tolongin saya dari neraka ada. Cari siapa? Cari siapa? Cari baginda Nabi besar Muhammad